Thank you very much, Ayunda, sudah dibantu untuk sharing screen-nya ya. Jadi, salam kenal buat semua, saya Drik Chandra. Seperti yang tadi saya sempat sampaikan, hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana yang namanya community marketing works. Begitu. Saya juga tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia di Dewan Pengurus Nasional, DPN Apindo, yang spesifik untuk pembangunan UMKM dan IKM, begitu ya. Saya akan straight to the point ya, teman-teman. Jadi, yang pertama adalah kita bicara soal community marketing ini adalah kita akan belajar tentang bagaimana tentang working culture. Terus yang kedua tentang apa itu komunitas, dan yang terakhir adalah bicara soal kesempatan apakah yang kita bisa dapatkan jikalau kita bisa membuat brand. Oke? Nah, ini kalau misalkan ada kendala apapun, tolong saya dijawel aja ya, mohon maaf. Oke, siap. Nah, ini yang pertama dulu. Thank you, Ayu. Ini yang pertama. Yang pertama adalah past and present. Masa lalu, kita sebutnya adalah mass society. Mass society itu adalah base group-nya, atau komunal, atau kehidupannya. Itu adalah berbasis lokasi. Oke? Terus kemudian yang namanya mass media itu reach-nya luar biasa. Kalau misalkan pada waktu prime time deh ya, yang namanya TV itu mungkin kita semua zaman dulu di era 80-an, di era 90-an, itu udah ngantri depan TV, gitu kan. Kalau yang nggak punya TV, kita berkomunal juga untuk nongkrong di rumah teman yang punya TV. Gitu kan. Nah, sehingga mass media seperti televisi, radio, itu sudah menjadi sebuah corong yang paling penting dan sangat dominan. Apapun informasi yang kita dapatkan tentang hari inilah, misalkan contoh harga cabai berapa gitu kan ya, kalau misalkan dulu yang pernah dengar gitu waktu masih muda atau masih kecil gitu ya, itu selalu kita di drive ya, culture kita di drive dari apa yang media itu mau kita dengar. Ini mungkin agak menarik ya bahasanya ya. Culture kita dari apa yang media itu mau kita dengar dan mau kita jadi. Tapi kalau misalkan kondisi sekarang, kita sebutnya adalah we are a network society. Begitu ya. Semuanya berbasis individual, setiap orang punya smartphone, setiap orang bisa search apapun berita, issues yang kalian mau. Tanpa harus dipaksa, dalam tanda kutip, kalian harus mau dengernya ini aja. Karena choice-nya banyak, begitu ya, dan koneksi kita, cara kita berkomunal sudah berbeda. Kalau dulu kita komunal physically, apalagi kalau misalkan kita bicara soal kondisi pandemi seperti sekarang ya, tentunya kita aja terhubung dengan narah hubung seperti ini, ya, melalui Zoom, melalui layar. Teman-teman ngelihat muka saya tadi di handphone sama di laptop mungkin berbeda gitu ya, misalkan contoh. Kita bisa pasang virtual background apapun. Oke, sehingga niche driven culture itu terjadi. Niche driven culture itu maksudnya apa? Adalah kultur-kultur yang benar-benar kita inginkan. Kalau misalkan memang kita suka segala sesuatu yang komedi menyenangkan, algoritma yang di Instagram atau di Facebook dan lain sebagainya pun itu juga membuat kita makin suka tentang hal tersebut karena yang dikunci adalah interest-nya. Oke? Nah, tapi tantangannya, ini tantangan yang paling menarik yang teman-teman harus paham. Mungkin teman-teman sudah dengar istilah inilah ya, ada baby boomer, Gen X, gitu ya, Gen Y yang disebut millennials, Gen Z yang disebut zillennials, gitu ya, ada juga Gen Alpha, dan 48 orang yang ada di ruangan ini yang disebut baby zoomer, karena gitu semuanya terkoneksi melalui Zoom, gitu ya, itu ternyata memiliki peran dan kultur yang berbeda dalam memilih sebuah merek. Contoh, baby boomer sama Gen X, gitu ya, mereka tuh lebih memilih brand-brand yang sudah established. Kalau misalkan kita bicara soal sepatu, mungkin ya, sepatu mungkin mereka lebih prefer brand-brand seperti Brown Buffalo gitu, atau Hush Puppies gitu misalkan contoh. Brand-brand yang relatif sudah ada dari dulu. Atau kalau misalkan sendal jepit, Swallow aja deh. Padahal sendal jepit banyak banget kan sekarang, ada flippers dan lain sebagainya. Pokoknya kalau mau beli, Swallow gitu mereknya misalkan. Nah, bedanya dengan Gen Y, Gen Y itu adalah millennials yang usia 25 tahun ke atas, sampai 40 tahun. Jadi, kalau misalkan ada yang bilang, adik-adik millennials, kalian harusnya tersinggung. Karena adik-adik millennials itu sudah tidak adik-adik lagi, gitu, karena sudah di atas 25 tahun. Gen Z lah,
atau Zillennials yang usianya di bawah 24 tahun. Dan mereka, kedua ini ya, kalau misalkan Gen Z kita sebutnya adalah the first digital native. The first digital native dihitung sejak tahun 96 ketika www or Google or Facebook itu mulai menghajar kita, mulai ada di dunia ini, gitu ya. Dan mereka tuh lebih suka seperti apa? Mereka suka brand-brand yang bukan cuma segera sudah established, tetapi juga punya experience yang bisa dirasakan. Beda lagi Gen Alpha, anaknya Gen Y, anaknya millennials yang bapaknya kurang lebih usia 26 sampai 40 tahun deh. Anaknya ini disebut Gen Alpha, mereka butuh brand ya yang bukan cuma sekedar memberikan experience tapi juga engage sama mereka. Ya, dengan kita memahami tantangan ini sendiri tentunya kita bisa menentukan bagaimana kita approach atau mengembangkan bisnis kita atau brand kita. Nah, sedikit informasi lagi tambahan, saya nggak akan lama di sini, karena kita akan masuk ke topik bicara soal community, gitu ya. Basically, di era pandemi, ini sudah mulai bergeser. Web rooming adalah ngelihat di web, belinya offline. Showrooming, experience di toko, nyobain sepatu, ngerasain gitu ya, belinya online. Ada yang ngerasain mungkin teman-teman di sini gitu. Beli sepatu, coba langsung buka Shopee. Shopee harganya lebih murah, gratis ongkir lagi. Ya udah, nggak pakai malu-malu. Oke, ini adalah dua purchase behavior yang terjadi dalam masyarakat sekarang. Kembali lagi, ini tantangan bagaimana kita melihatnya lagi. Berikutnya, polarisasi market dengan algoritma interest base yang dibuat oleh para ya giant itulah ya di sosial media. Mereka semakin mempolarisasi pasar. Jikalau Anda suka Starbucks gitu ya, kalian nggak akan suka kopi artisan. Atau jikalau Anda suka healthy food, Anda nggak akan suka processed food atau fast food seperti McD. Tetapi apakah itu masalah? Ternyata enggak. Contoh di McDonald's gitu ya. Ini in food service case. Yang suka, yang like 33%, yang dislike 29%. Tapi sampai sekarang mereka bisa survive. So that's the point. Polarisasi itu sebenarnya tidak masalah selama kita bisa melihat kita itu mau memposisikan brand kita di mana. Oke, kemarin mungkin sudah topik tentang brand gitu ya. Hari ini kita bicara soal digital society, terus kita bicara soal how to penetrate the market gitu ya. Pada prinsipnya, ketika kita mau ngomong sama target market kita atau audience kita gitu ya, pada prinsipnya segala konten itu harus integrated. Ada edukasinya, misalkan contoh ada konten pilar yang kasih infografik, tips, tutorial gitu ya, atau entertainment gitu ya, yang sifatnya comic strip tentang hubungan interaksi antar manusia, ada kontesnya, viral video yang lagi happening gitu ya. Terus kemudian ada sisi inspirasinya juga. Contoh, di-review oleh siapa? Wes. Brand ambassador-nya siapa? Atau yang disebut convincing, yang lebih bicara tentang mendemokan sebuah item atau produk yang kalian punya. Oke, jadi ketika bikin konten, ketika ngobrol sama komunitas pun, ya, nggak bisa cuma pakai satu jurus deh, sederhananya gitu. Harus integrated. Kenapa seperti itu? Karena saya percaya juga bahwa aliran orang untuk melakukan action, pembelian produk ataupun jasa, gitu ya, bahkan konsumsi media, apapun itu sudah omni banget. Kita nyebutnya omni channel. Omni channel itu adalah integrasi antara online dan juga offline. Dulu ada sebuah stigma bahwa kalau misalkan orang-orang komunitas itu offline banget. Kita harus kopdar, kita harus nongkrong bareng, kita harus tahu aspirasinya mereka seperti apa, begitu ya. Tetapi zaman sekarang kita juga bisa kopdar di Facebook Group, kita juga bisa kopdar di Clubhouse, kita juga bisa kopdar di Zoom. Jadi integrasi antara online dan offline itu adalah suatu hal yang sangat penting. Dan kita jadikan dasar dulu sebelum kita memahami bagaimana kita bisa memperkuat brand kita. Jangan bilang mempergunakan dia, memperkuat brand kita melalui komunitas. Oke? Nah, kembali lagi, ketika kita ngobrol, ya, tadi kembali lagi, ketika kita bicara soal sebuah produk, bagaimana kita bisa mempergunakan komunitas supaya komunitas tersebut menjadi representasi sebuah produk atau brand, ataupun yang kedua, bisa mengeskalasi
Yang ketiga, bisa mempertajam personifikasi atau personality dari sebuah merek. Supaya itu bisa terjadi, produk Anda harus dibuat semanusia mungkin. Kalau produk atau jasa, apapun itu ya, produk atau jasa, paling susah produk deh. Kalau jasa kan memang hospitality-nya keluar, senyumnya harus misalkan 3 cm ke kiri, 3 cm ke kanan gitu ya, kalau misalkan kita datang ke sebuah bank gitu. Pokoknya senyumnya harus gitu. Harus seperti itu misalkan. Ya, hal-hal itulah yang penting, apalagi kalau misalkan kita sebuah produk, bicara soal sebuah produk yang nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak bisa bisikin, gue murah loh, misalkan contoh. Oke? Itu harus benar-benar dibentuk karakternya seperti membentuk seorang manusia. Human-centric brand. Itu yang akan membuat kita bisa survive di masa sekarang. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke community. Sampai di sini mungkin ada yang ingin kita diskusikan dulu, Ayu? Gimana nih, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan, nggak boleh ke Q&A dulu? Atau kalau misalnya belum, mungkin belum ada sih, Mas, sejauh ini. Jadi mungkin kita lanjut dulu Oke, kali lanjut ya. ya. Thank you. Oke. So, sekarang kita bicara tentang community nih. Definisinya dulu deh, biar kita sama-sama satu frame. What is community? Ya, community gitu ya. A feeling of fellowship with others as a result of sharing common attitude, interest, and goals. Sebuah komunitas biasanya ya memiliki kesamaan, apakah itu attitudes-nya. Oke, contoh saya supporter bola gitu ya, sebuah klub gitu ya. Begitu sudah nonton bola, attitude-nya sama. Kalau menang, wah euforia. Kalau kalah bisa marah-marah. Apalagi kalau misalkan bersama apa ya? Kita anggap aja kita punya feeling dan fellowship ke sebuah klub sepak bola gitu. Interest-nya sama. Goals-nya juga sama. Kita pengen klub kita itu kalau bisa juara. Kalau sudah juara, itu luar biasa banget. Oke? Nah, hal inilah yang penting bahwa kalau misalkan kita bicara soal tentang komunitas, kita harus tahu dulu attitude-nya seperti apa, interest-nya seperti apa, dan tujuan dari komunitas itu dibentuk seperti apa. Dari situ, kita baru bisa tahu apakah community ini match dengan brand atau produk yang kita mau deliver. Integrasi itu penting banget, alignment penting banget. Nah, berikutnya lagi. Nah, komunitas itu biasanya bentuknya seperti apa sih? Ada contohnya komunitas di Niaga Hoster, gitu ya. Komunitas di Niaga Hoster ini punya attitude yang sama, punya goals yang sama, gitu ya, punya interest yang sama. Mereka sama-sama bekerja di Niaga Hoster. Bisa berbasis pekerjaan. Yang lebih sederhana lagi, gabungan kelompok petani, Gapoktan. Oke, mereka punya interest yang sama, punya goals yang sama, ya, punya attitude yang sama di bidang pertanian. Yang paling sederhana, kita menggolongkan sebuah komunitas berdasarkan pekerjaannya. Selain itu ada apa lagi? Berdasarkan area, cluster, gitu ya. Kalau misalkan kita di level 3, level 4, level waktu PPKM ini ya, level 2, level 3, level 4. Kadang-kadang ngobrol sama teman-teman kayak gini, lo masuk ke komunitas apa? Level 3, level 4, atau level 2? Lo dari mana? Gitu kan. Jadi, pada saat strategi PPKM di level 2, 3, 4, itu sama saja seperti kita dibuatkan sebuah komunitas yang punya kesamaan attitude, interest, dan juga goals. Yang levelnya 4, goals-nya gimana caranya turun sampai level 3. Yang level 3, turun level 2. Yang level 2, kalau bisa level 1 atau minimal dipertahankan level 2. Oke, cakupannya area. Berikutnya lagi, kita bicara soal kesamaan interest. Ini kita biasanya nyebutnya komunitas hobi. Oke, komunitas hobi, misalkan contoh, hobinya memang koleksi sepatu deh, sneakers. Interest-nya adalah sneakers tapi yang collectible, bukan sneakers yang biasa gitu misalkan contoh. Atau saya tergabung dalam sebuah komunitas yang interest-nya adalah thrift shop, second hand market. Itu berangkat dari interest. Nah, dari sini, dari ketiga contoh ini aja, atau 3 penggolongan ini saja, ya, cara kita membangun kepercayaan,
supaya komunitas ini tidak terlalu transaksional kepada kita, based on relationship, ya, approach-nya pun juga berbeda. Kalau occupation, ya tentunya kita ngobrolin tentang pekerjaannya. Kalau area, kita harus lihat kawasannya itu seperti apa. Yang namanya, misalkan contoh sebuah penjara deh ya, itu pun juga kita bicara soal komunitas dalam sebuah area, gitu kan? Karena mereka hanya di situ saja hidupnya. Lapas, gitu. Interest banyak sekali. Kalau misalkan kita bicara soal komunitas berbasis hobi apa, ya ngobrolnya harus di situ. Brandnya relevan apa enggak? Oke, lanjut. Contoh, kita bicara soal gimana sih cara kita bisa engage sama yang namanya community supaya nggak cuma transaksional. Ya, secara proses kurang lebih seperti ini. Ketika kita masuk ke dalam sebuah komunitas, ya socially engage gitu ya anggapannya, tentunya proses pertama yang paling penting adalah bagaimana cara kita membina hubungan dulu sama mereka. Kenal. Bukan kalau saya bilang kenal asu. Bahasa Jawa ya. Kenal asu itu maksudnya ya kayak cuman anjing ketemu sama anjing, dus-dusan selesai. Nggak ngerti siapa namanya, ulang tahunnya kapan, gitu ya. Socially engage yang dimaksud itu adalah ketika kedua belah pihak itu mulai saling terbuka dan juga ada interaksi. Dari situ, ketika kita socially engage bisa terjadi, ya engagement secara sosial bisa terjadi, ada proses untuk membangun kepercayaan. Ini adalah kunci dari segalanya. Ketika kedua pihak itu sudah terbangun sebuah kepercayaan, ya baru kita move to action. Baru kita mau ngomong apa. Contoh paling sederhana, kita mau menikah, pacaran dulu, gitu ya. Terus kemudian ada tunangan. Pada waktu tunangan sudah mulai nih besar keluarga, dua keluarga, ya saling cek satu sama lain, gitu ya. Akhirnya trust terjadi. Udah ijab kabul, kita move to action. Sederhananya seperti itu. Itu adalah hubungan manusia. P2P. Ada yang bilang B2B, B2C. No. Semuanya itu P2P. People to people. Oke? Dari sini, baru kita bicara soal brand-nya. Itu mau diposisikan seperti apa. Ini sebuah sebuah konsep yang disebut triangle of trust. Oke? Atau kerennya advocacy system. Bagaimana caranya sebuah brand ya berubah menjadi brand advocate, oke? Terus kemudian bisa membuka peluang pasar yang disebut prospek melalui rekomendasi banyak pihak, bisa community, bisa influencer. Influencer itu adalah figur berpengaruh dalam sebuah komunitas, gitu ya. Dan balik lagi brandnya itu makin kuat. Kenapa kok diagramnya seperti ini? Karena ini looping tiada akhir, infinite loop. Ketika kita bicara soal sebuah brand diposisikan sebagai brand yang happy gitu ya, oke, yang berbagi kebahagiaan lah brandnya gitu, oke. Ketika kita engage sama sebuah komunitas, tentunya komunitas yang happy, jangan komunitas yang murung aja, komunitas orang galau gitu, nggak nyambung, ya kan? Akhirnya komunitas ini tidak menjadi advocate dari brand yang Anda mau bangun value-nya. Value-nya adalah happiness. Gitu. Oke? Ketika komunitas ini mengadvocate atau memberikan rekomendasi kepada calon atau prospek community yang lain, dan menunjukkan bahwa, karena gue gabung sama brand A, gue happy loh. Akhirnya, value-nya dari brand tersampaikan. Ketika prospek ini percaya dari brand advocates yang kita bina, ya itu yang akan membuat revenue makin besar. Jadi itu hubungannya antara marketing strategi, terus kemudian business strategi, brand strategi, sampai akhirnya community as a channel. Oke? Kenapa kita perlu engage sama community? Ini pertanyaan yang paling penting. Mungkin teman-teman di sini yang berpikir, berarti kalau misalkan gue gabung sama komunitas anak-anak off-road atau tim bolang lah yang suka naik gunung gitu ya, yang pertama harus tanyakan adalah apakah itu memang benar-benar Anda? Apakah hanya sekedar tren tadi? Jadi, satu, past and future kan past and present sudah berbeda. Apakah Anda hanya ingin memposisikan diri sebagai pengikut tren, ya,
yang menggadaikan jiwa? Agak tajam nih ngomongnya ini ya. Apakah hanya ingin mengikuti tren dan menggadaikan jiwa? Jiwa itu bisa Anda sendiri, anggap aja as person, atau brand Anda, supaya kelihatan. Yang penting following the trend aja deh. Kayak tren iko-ikoyan gitu misalkan contoh. Followin aja trennya, nggak apa-apa. Kalau memang brand Anda, value-nya adalah trend follower. Atau kalian shape brand yang punya value khusus, seperti diri Anda sendiri dan Anda suka. Itu pentingnya kita cek dulu kenapa ya kita harus masuk ke komunitas, masuk ke sebuah channel. Yang kedua, kenapa kita harus engage sama community. Ini dulu deh secara bisnis. Ya, customer itu trust each other, not the brand. Customer tuh nggak ada yang percaya sama advertising yang kita buat. Woi, rasa apa namanya boba gua ini yang paling enak, nomor 1 di dunia, udah nggak dipercaya. Kalau misalkan tadi teman-teman lihat diagram omnichannel itu sendiri, mereka akan bertanya terlebih dahulu sebelum mencoba loh. Se-appealing apapun produk Anda, ya bisa jadi mereka akan bertanya dulu. Bertanya kalau misalkan contoh ya di platform di Grab gitu misalkan contoh. Yang dilihat apanya dulu? Ratingnya. Ya, rating itu kan sebenarnya kan apa yang membuat kita lebih percaya karena sudah diberikan rekomendasi oleh yang lain. Jadi pada prinsipnya, kenapa customer engagement itu penting? Satu, tadi ya, kita bicara tentang yang namanya, kita harus tahu dulu jiwa kita mau kemana, brand ini soul-nya mau dibawa kemana. Yang kedua, ya dari sudut pandang eksternal, customer kita itu lebih percaya temennya daripada kita. Ada datanya kok, ya. Nih kita bicara soal data tahun 2007 aja deh. Agak jauh sih, cuman menurut saya sih masih cukup relevan ya. 78% say customer recommendation are the most credible form of advertising. Sejak 2007. Oke. Nah, ini lagi. Another data ya. 96% ya yang namanya customer datang ke search engine yang namanya Google ya untuk membeli sebuah produk. Cari tahu dulu, cari referensi dulu. Itu bedanya dulu sama sekarang. Karena kenapa? Paradox nyebutnya adalah paradox of choice. Karena pilihan sudah terlalu banyak. Sebelum kita memilih, kita tanya dulu, mana yang kira-kira bakalan membuat kita secure. Another data lagi, ini dari Forrester ya, ada research. Nih, nomor 1, yang paling tinggi deh. Brand or product recommendation from friends and family. Friends and family, ya teman lah, atau kita bicara soal komunitas. Ternyata segalanya untuk menentukan produk kita bisa sustain, bisa grow, bisa down, whatever. Oke? Mungkin teman-teman ingat salah satu brand yang luar biasa. Saya suka banget sama brandnya. Brand gunung, depannya E, gitu ya. Tiba-tiba salah satu oknum dalam perusahaannya bilang bahwa nggak boleh di-review. Kenapa kok nggak boleh di-review? Karena kualitas Anda jelek. Apa yang terjadi? Ya, bahkan yang sudah suka brandnya pun itu bisa langsung, ya kenapa dia? Kita bisa mempergunakan kekuatan komunitas itu sendiri, ya kalau salah langkah, yang awalnya komunitasnya happy banget, gara-gara salah langkah sedikit saja, negatif word of mouth yang terjadi. Jadi hati-hati ketika kita bicara soal menyebarkan pesan apapun, itu harus hati-hati. Ketika kita sudah berhasil engage sama customer, di-maintain yang baik, di-retain yang baik. Oke? So, that's the end of community engagement. Ini mungkin, ini mau jawab, ada pertanyaan dari Ashar. Ayo, mau dijawab dulu atau kita gas dulu nih kira-kira? Masih panjang nggak, Mas, bahasannya? No, really? Udah tinggal kesimpulannya di belakang. Oke, boleh. Jadi lanjut dulu aja mungkin ya, kalau ya. memang tinggal dikit lagi. Teman-teman, Sekalian saya lanjutin nunggu dulu. nih. Ada 3 highlight sederhana. Ya, ini yang pertama. Saya bacain ya. Brand and business building through personal, dalam konteks company, continuously to create a sustainable relationship with communities. Kalau brand and business-nya mau
sustain, gitu ya, harus build relationship yang nggak ada hentinya sama komunitas. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, quality of life improvement and empowerment to the community concern. Jadi ini adalah bagian dari kita untuk bisa meningkatkan kualitas ya dari apa yang ditakutkan oleh sebuah komunitas. Ini jadi poin penting. Brand or produk hadir bukan untuk menjadikan mereka sebuah komoditas. Ini saya ingetin lagi ya. Jangan gunakan komunitas sebagai komunitas, tapi komunitas sebagai komoditas. Tetapi jadikanlah ini sarana untuk berkembang bersama. Life improvement, empowerment. Dari semua hal-hal yang menjadi concern dari komunitas tersebut. Yang terakhir, ada 3 hal, ingat baik-baik. 1, digital era itu possibility itu nggak ada batasnya. Ya, 1, possibility. Yang kedua, effectiveness. Ketika kita bicara soal banyak sekali possibility yang ada, wow, possible kita join sama community ini, join sama community ini. Tunggu dulu. Efektif apa enggak? Kalau sudah capek di depan, sudah cukup efektif, speed, move fast, copycat. Cari komunitas yang tipikalnya sama, udah langsung gerak secepat mungkin. Ada yang growth sedikit, ini kita nyebutnya idea yang namanya growth hack lah, anggapannya ya. Begitu dia naik dikit aja, udah scale up, speed. Ini ketiga hal yang paling penting banget buat dipahami. Jadi kurang lebih ini topik bahasan saya sudah selesai. Ini end of my presentation.